Pak Menteri mengatakan bahwa kita akan melakukan deep learning katanya. Bahkan ada isu kalau kurikulumnya namanya kurikulum deep learning. Makanya saya tulis itu, deep learning itu adalah konsep pendidikan. Apakah dia kurikulum, apakah dia model pembelajaran, atau hanya pendekatan pembelajaran. Nah, menurut Bapak Ibu yang mana ini? Pendekatan. Kun masemak berarti. Apa sih pendekatan? Apa sih model? Apa sih metode? Kita kembali ke akar rumput aja dulu. Kalau pendekatan biasanya apa Bapak Ibu? Kun masemak. Oke. Kita hanya ngambil bagian-bagian tertentu saja di deep learning itu. Kalau kita ke pendekatan. Oke. Nah, kalau kurikulum, kalau model pembelajaran ataupun pendekatan pasti ada objektif. Objektif itu maksud saya ada tujuannya. Ada tujuannya, kemudian pasti juga ada proses. Setelah proses pasti ada produk. Hasilnya murid nanti akan seperti apa ketika deep learning itu Bapak Ibu terapkan. Oke. Lanjut. Deep learning itu kan tadi sudah dijelaskan bahwa deep learning adalah pembelajaran mendalam. Apa sih sebenarnya pembelajaran mendalam itu? Itu agak tidak jelas yang di bawahnya Mas Gibran itu. Apa ya? Pembelajaran yang dimulai dari konsep dasar. Dari konsep dasar untuk menghasilkan konsep yang lebih besar. Berarti pembelajarannya nanti ke konsep. Nah, saya tadi mengingatkan bahwa ketika kita ngetik di Google itu isinya artificial intelligence. Mengapa kalau kita ngetik di Google kok kita diarahkan ke AI? Kira-kira apa menurut Bapak Ibu? Kok arahnya ke AI? Artificial intelligence atau kecerdasan buatan? Karena deep learning itu AI. Ayo kita sepakati dulu, Bapak Ibu. Kenapa ya kok diarahkan ke AI? Katanya Pak Zain, karena deep learning itu ya AI. Benar bukan dalilnya itu? Tadi ini jawaban sementara, ini boleh tanya Pak Zain. Ada jawaban yang lain Bapak Ibu? Oke. Nah, kenapa kok diarahkan ke sana? Karena deep learning itu sebenarnya nanti endingnya adalah bagaimana pembelajaran Bapak Ibu di kelas itu meniru atau menyesuaikan dengan bagaimana otak bekerja. Nah, AI itu adalah kecerdasan buatan yang apa Bapak Ibu? Yang meniru cara otak manusia bekerja. Itu AI. Jadi pekerjaannya terdiri dari serangkaian langkah yang terstruktur sedemikian rupa, sistematis untuk menyelesaikan masalah dengan bantuan komputer, itu di AI, dan mengandalkan banyaknya data yang tersimpan. Ada kata data, mengandalkan data. Artinya begini, ketika Bapak Ibu itu mengajar di kelas, siswa itu punya data enggak dengan apa yang akan Bapak Ibu ajarkan di kelas itu? Atau bahasa sederhananya itu, siswa itu tahu enggak ya? Tahu, mengerti, paham, mengaplikasikan nanti. Itu kan ada learning structure, struktur pembelajarannya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut dulu ke Nah, bagaimana si AI atau komputer itu bekerja kan ketika Bapak Ibu minta di WA itu ya. Di WA kan kita ada minta. Kalau buka di WA itu kita bisa bertanya apa saja kan ya Bapak. Kenapa kok Meta AI itu bisa menjawab cepat? Kenapa ya Bapak?
Bapak Ibu kan sebenarnya ini juga anak-anak itu ingin ketika Bapak Ibu bertanya atau mengerjakan soal, kita ingin anak itu cepat menjawabnya. Bapak Ibu tentu ingin seperti itu. Atau miriplah dengan cara kerjanya Meta AI itu Bapak Ibu. Kenapa kok bisa begitu? Karena dia bekerjanya dengan cara analisis. Apa itu analisis Bapak Ibu? Ini ke bahasanya dulu. Karena kalau kita tidak mengerti bahasanya, kita juga bingung. Analisis Bapak Ibu apa artinya? Coba analisis tulisan kamu. Misalnya apa ya analisis? Iya, analisa Pak. Menelaah. Iya, analisa itu apa ya? Menelaah. Analisis. Kita kan sebenarnya tiap hari menganalisa, ada informasi di luar, kita analisis kemudian menyimpulkan. Ya. Oh, Pak Mulyono itu ternyata katanya dinasti. Katanya. Iya kan? Kita menyimpulkan, kita kan berarti menganalisis. Apa menganalisis? Memeriksa. Mencari tahu. Kebalikannya sintesis. Apa? Analisis itu mengurai Bapak Ibu. Mengurai. Jadi kerjanya AI itu mengurai. Kemudian setelah diuraikan, digabung-gabungkan, kita minta apa? Dia kan disediakan semuanya. Yang penting di sana datanya ada, informasinya ada. Minta gajah, kemudian belalainya diubah menjadi ular. Bisa kan? Bisa Bapak. Gambar gajah. Minta dia tolong gambar ini ubah belalainya gajah ini ubah menjadi ular. Bisa. Nah, kemudian setelah dianalisis Bapak Ibu oleh AI itu sintesis, disusun sesuai permintaan kita. Oke. Bapak Ibu kan kalau yang di dalam itu sudah. Saya kemarin ngasih caranya bikin modul ajar 5 menit selesai pakai AI. 5 menit selesai. Itu kan permintaan kita. Permintaan kita. Saya Marzuki, guru SDN Dalaman 1 mengajar kelas 4. Tolong buatkan modul ajar kurikulum merdeka, materinya ini, keluar kan semua. Sampai ke daftar pustakanya. Itu karena otaknya AI itu menganalisis dulu, diurai dulu permintaannya, lalu kemudian sintesis disusun berdasarkan permintaan kita. Oke, lalu kemudian menjadi keputusan atau prediksi. Jadi jawaban AI itu tidak benar 100% karena itu baru prediksi, baru keputusan. Nah, proses inilah yang akan menghasilkan konsep yang besar itu Bapak Ibu. Jadi anak-anak juga sama memproses informasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu di kelas. Itu akan dianalisis, disintesis, kemudian mereka itu membuat keputusan atau mengira-ngira memprediksi, barulah menjadi konsep yang tertanam di otak anak-anak. Oke, jadi intinya yang anak kuning, AI itu meniru kerja otak manusia. Kemudian dia tanam di sana juga ada lapisan saraf tiruan sehingga terbentuklah mesin learning atau mesin belajar. Jadi dia tanpa disuruh sudah bisa mengoperasikan sendiri Bapak Ibu. Oke, itu AI. Ini bisa komponen AI ini sebenarnya mesin learning. Isinya ya saraf tiruan sama. Oke. Kemudian kalau ada deep learning pasti ada deep question, pasti ada pertanyaan yang mendalam. Di situ ditulis jangan bertanya di awal pembelajaran yang kita tahu anak belum tahu. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu bikin modul pembelajaran
Di awal pasti pendahuluan itu pasti Bapak Ibu tulis apersepsi. Apa apersepsi? Pertanyaan awal. Mengaitkan dengan materi sebelumnya. Ada yang lain? Katanya Rizky mengaitkan dengan materi sebelumnya. Ada yang lain enggak? Ini kok beda ya dengan saya pemahamannya? Gak apa-apa. Oke, eksplorasi kemampuan awal. Ada yang lain. Kalau kemarin anak minggu yang kemarin tidak kuasai, kita mau mengeksplorasi apa? Kalau artinya katanya Bu Rizky itu sebelumnya. Kalau katanya Bu Ida awal. Berarti apa saja itu bukan itu. Iya Pak. Berarti apa apersepsi? Pertanyaan pancingan, senang mancing ya kawan dunia. Pertanyaan pancingan. Jadi apersepsi itu fungsinya adalah Bapak Ibu kan ditulis kita di modul ajar itu. Fungsi utamanya adalah begini, misalkan kita mau membahas tentang lingkungan. Maka pertanyaan yang bagus itu adalah kamu tadi di belakang sekolah lihat apa? Atau kamu lewat di depan kelas tadi lihat apa? Jadi ke dasarnya dulu. Baru kemudian itu yang ringan, pertanyaan ringan. Baru kalau anak sudah tidak ragu menjawab dengan pertanyaan Bapak Ibu, misalnya, oh Bu, saya tadi melihat sampah, saya melihat cacing. Artinya anak-anak tidak takut dengan pertanyaan yang Bapak Ibu lontarkan. Baru tingkatkan ke middle, ke yang pertanyaan menengahnya. Tahu tidak kamu bahwa itu sebenarnya yang kamu lihat adalah komponen dari lingkungan. Baru lanjut lagi ke yang lebih dalam lagi. Apa itu komponen lingkungan? Ada komponen abiotik, ada komponen biotik. Lalu lanjut lagi Bapak. Jadi kita anak-anak tidak akan ngantuk kalau begitu kan. Kalau kita tuntun sesuai dengan cara kerja otaknya. Makanya di situ saya tulis jangan bertanya di awal pembelajaran yang kita tahu anak itu belum tahu. Kan kalau dulu ada filosofinya, masuklah ke dunia mereka, ke anak maksudnya. Ya kan, guru diminta masuk kan ke dunianya. Ini maknanya ke sana Bapak Ibu. Diminta masuk ke dunia mereka, bawa dunia mereka ke dunia kita, ke pembelajarannya Bapak. Kemudian yang kedua, pertanyaan pada awal pembelajaran dengan pertanyaan yang pasti ada jawabannya pada anak. Jadi yang realistis saja. Ya, misalkan Egi. Maaf, barusan kan kita membahas tentang kompetensi ya. Kemudian ada beberapa teman-teman yang menyampaikan bahwa kompetensi itu dengan maaf ya dulu jelas kita ulang dulu karena saya lihat ketika Bapak menyampaikan pertanyaan tentang kompetensi banyak. Kemudian kita masih bingung ini ya, yang menyatakan bahwa pertanyaan awal, kemudian pertanyaan pemancing atau kegiatan awal, kemudian ada lagi yang kemudian memang benar-benar sebelumnya. Kemudian Bapak menyampaikan bahwa kompetensi itu dijadikan sebuah pertanyaan awal, tapi ya sederhana, kemudian melihat pada yang itu contohnya tergantung kegiatan. Kemudian definisi kompetensi itu sebenarnya apa? Nanti ada. Ya, nanti di slide ini ada. Cuma saya sampaikan di awal hanya untuk memantik Bapak Ibu saja supaya tidak ngantuk. Begitu. Ya, tepuk tangan untuk Pak. Sama-sama. Oh iya. Terima kasih. Ya, jadi saya tarik ke awal dulu supaya Bapak Ibu itu timbul rasa ingin tahu. Jadi kalau saya misalnya mau menjelaskan gajah terdiri dari kakinya 4 itu sudah cara lama menurut saya. Saya juga meniru cara kerjanya deep learning ini seperti apa Bapak. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan pada awal
pembelajaran dengan pertanyaan yang pasti ada jawabannya pada anak. Kira-kira anak itu sudah tahu kan? Yang biasanya ya anak tahu kan. Kemudian bertanya ditingkatkan saat anak percaya diri mau menjawab pertanyaan. Dan kadang-kadang anak-anak itu sebenarnya tahu, tapi dia tidak percaya diri karena takut dimarahi guru, takut apa nama lo, sama mama. Kemudian di pembelajaran mendalam, mulai pembelajaran dari konsep yang paling dasar yang belum dimiliki peserta didik. Kemudian pembelajaran harus sesuai dengan level of kompeten. Nanti juga ini ada Bapak Ibu, ada level-levelnya. Juga pembelajaran harus mengikuti cara otak menyusun isi memori dari konsep awal sampai konsep puncaknya. Oke, ini kalau kita kaitkan dengan bagaimana saraf kita itu bekerja. Deep learning, sistem saraf itu untuk bekerja dia butuh stimulus. Butuh stimulus. Apa stimulus? Rangsangan bisa berupa ya pertanyaan suara, bisa berupa gambar, iya kan? Itu kan rangsangan kan? Gambar, suara, pokoknya yang bisa diterima panca indera. Jadi semakin banyak anak-anak itu nanti menggunakan panca inderanya, maka dia akan semakin menguasai. Dia akan materi pembelajaran yang baru disampaikan itu akan ada di ingatan panjangnya, long term memorinya anak-anak itu. Ada informasi mungkin terima panca indera, dibawa ke sistem saraf, jadi memori, kemudian proses memori diproses tadi, dianalisis, disintesis, baru kemudian pola perilaku. Itulah yang membentuk nanti deep learning. Ini teori Bapak. Oke, ini kan saraf kita ya. Waktu SMA kan kita sering belajar ini biologi. Saya kebetulan orang biologi. Oke, Bapak ini saraf kita ujung-ujungnya ada macam-macam lah, tidak bisa dihafal Bapak Ibu. Intinya bagaimana informasi itu diterima dengan baik oleh ujung-ujung saraf kita atau murid. Ujung saraf sebagai reseptor atau penerima yang berhubungan dengan lingkungan sebagai stimulus. Ini Bapak Ibu kalau diperpanjang lagi, sistem saraf indera itu ya, kemudian sampai membentuk memori ke saraf pusat itu, dikirim semuanya. Oke, ini saya tanpa biar tidak bingung Bapak Ibu, tanpa gambar saraf ya. Oke, ada lingkungan, kemudian perhatikan panahnya, yang panah merah itu kan lingkungan. Ketika lingkungan itu tidak diubah menjadi stimulus oleh Bapak Ibu, maka dia akan diterima oleh reseptor saraf anak-anak, kemudian dilanjutkan ke sistem saraf sensoris indera, lanjut ke otak, ya kan? Itu kalau gerak biasa, beda dengan gerak refleks. Kalau gerak refleks lanjut ke otak, tapi di tulang belakang, berhenti di tulang belakang kan? Makanya refleks itu butuh cepat, tapi kita pikir, Bapak Ibu tahu apa terpeleset. Itu kan gerakannya tidak pernah dipikirkan oleh otak. Seandainya bisa dipikirkan, baru mulai kamu. Karena di otak ini lama tadi. Jadi bisa yang mana putus-putus, bisa short term memory. Dia menjadi ingatan pada saat itu saja, besoknya lupa. Ketika tidak diubah menjadi stimulus. Di sana kemudian dilanjutkan ke generator atau pembangkit respon atau tanggapan. Kemudian ke sistem saraf, efektor itu ya otot Bapak Ibu maksud saya. Otot dia responnya seperti apa? Yang guru makanya kan biasanya langsung. Ayo anak-anak, pendek, panjang kan langsung kan anak-anak menerima itu. Langsung menerima, maksudnya respon itu direspon, ada responnya. Oke, kemudian bagaimana supaya kita menjadi long term memory? Menjadi memori yang sampai kiamat gak lupa punya anak-anak itu. Iya, panjang.
Nah, maka lingkungan atau materi yang Bapak Ibu sajikan itu harus menjadi stimulus dulu. Diubah menjadi stimulus, kemudian akan diterima oleh pendaira, sama prosesnya, tetapi dia akan lebih ke yang tengah, yang warna merah, yang tidak putus-putus itu. Jadi long term memory. Kadang-kadang kacau tadi Bapak Ibu ketika anak-anak stres, nah ini. Ketika anak-anak ikut lomba, dia pintar ketika di sekolah, tapi ketika ikut lomba di zona down. Nah itu yang atas. Forgot itu lupa ya. Memorinya itu apa ya? Seandainya aku kata nyentuh, tak nyentuh, ngecek sana. Asal ini prosesnya. Nah kemudian supaya terbentuk long term memory harus ada kontrol. Ini tugasnya guru yang mengontrol. Gimana kontrolnya? Bapak Ibu harus memberi harapan, bisa memberi motivasi dan seterusnya. Ini. Nih, supaya dia menjadi memori yang lama, yang long, yang tak dilupai, maka harus ada frekuensi. Apa frekuensi Bapak Ibu? Kalau di fisika kan frekuensi itu gelombang begini. Ya, artinya sebenarnya secara bahasa frekuensi itu pengulangan. Harus diulang-ulang. Makanya di TK itu kan dibuat nyanyian kan. 1 kali 1, 1 kali 2 kali, dan seterusnya kan dibuat nyanyian seperti itu. Kenapa? Supaya dia berulang-ulang. Makanya orang dulu itu dibandingkan dengan anak hari ini, di media sosial kemarin, anak SMA kelas 3 belum tahu kali perkalian 7 kali 3. Kenapa? Karena mungkin gurunya dulu lupa bahwa perlu ada frekuensi, perlu ada diulang-ulang itu perkalian, tak hafal perkalian. Gimana mau lanjut ke formula atau rumus matematika kalau sudah perkalian yang nggak bisa? Kan tak jauh Bapak Ibu. Jadi frekuensi. Jadi yang tadi harapan bisa Bapak Ibu meningkatkan minatnya anak-anak, memotivasi, memberikan atensi, kemudian memberikan usaha yang maksimal, itu supaya memorinya itu yang terpakai dalam memori yang long term, Bapak Ibu. Lalu kemudian informasi menjadi berkualitas, kemudian menjadi pengetahuan sebagai komponen kognitif, kemudian menjadi sistematis, logis, dan faktual. Skripsi itu yaitu skripsi dan isinya yang dikira mahasiswa kadang-kadang menjadi mahasiswa tadi karena masalah di berpikir sistematis, logis, dan faktualnya tidak terbiasa ketika SD, SMP, SMA-nya, sehingga ketika kuliah kadang-kadang di DO menjadi mahasiswa akademik MA. Ini karena tidak terbiasa. Maunya kementerian itu begitu Bapak Ibu. Maunya anak-anak itu dari awal sudah bisa berpikir sistematis, logis, dan faktual berdasarkan fakta. Oke, lanjut. Ini yang otak dulu Bapak Ibu. Nah, proses memorinya itu ada di sana, emosi dan sebagainya, perencanaan, perhatian, bagian-bagiannya. Ini tidak dihafal ya Bapak Ibu. Saya yang menunjukkan saja. Kemudian ini yang tadi, persepsi menjadi kunci. Apa persepsi kemudian? Definisinya yaitu mengajak anak terlibat dalam pembelajaran yang kita sampaikan dari awal sampai akhir. Itu definisi dari persepsi. Kenapa kok tidak? Tadi Bu Rizky definisinya enggak salah. Bu Rizky. Ya, mengaitkan dengan materi sebelumnya. Saya khawatir untuk anak yang tidak menguasai materi sebelumnya, maka persepsinya gagal. Tetapi kalau definisinya itu mengajak anak terlibat dalam pembelajaran yang kita sampaikan, Bapak Ibu. Ya bisa dengan pertanyaan yang tadi itu, Bu, salah satunya. Jadi jawaban Bu Rizky Bu itu. Ya.
tapi dia menjadi bagian di dalam. Itu apresiasi. Ini sebenarnya dulu sudah Bapak Ibu ketika kemudian ketika kurikulum KBK dia berubah. Nggak tahu siapa yang mengubah definisi ini. Kok tiba-tiba berubah menjadi menanyakan pembelajaran sebelumnya. Padahal sebenarnya adalah mengajak anak terlibat dalam. Kalau ngantuk tanyakan lagi hal yang lain. Sehingga terus ini. Oke. Kemudian kalau kita lihat taksonomi, kita masuk aja sekarang ke deep learning maunya apa sih? Ada di situ taksonomi Solo, bukan Solonya Pak Jokowi ya Bapak Ibu. Solo itu Structure of Learning Organization, disingkat Solo. Susunan berpikir. Yang paling bawah peserta didik, ini saya kasih buku yang kuning bahwa peserta didik belum memiliki pemahaman yang tepat tentang fotosintesis. Jawabannya tidak tepat atau dia kalau menjawab tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses fotosintesis. Ini namanya disebut kalau di taksonomi Solo disebut prastruktural. Kalau di taksonomi belum tidak ada namanya. Oke, kemudian kalau di instruktural, peserta didik dapat memberikan definisi fotosintesis, namun belum dapat menjelaskan bagaimana atau mengapa fotosintesis terjadi. Disebut mengingat atau kalau di deskripsinya pengalaman belajar PM itu pembelajaran mendalam ya Bapak Ibu, PM ya, disingkat PM, pembelajaran mendalam. Kalau yang di deep learning itu kementerian hanya pakai 3. Kalau yang di Bloom itu kan 10, 2, 3, 4, 5, 6 taksonomi Bloom. Kalau yang taksonomi Solo 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga sama dengan taksonomi Bloom. Nah di kementerian itu direduksi, dikurangi jadi 1. Mengingat kembali dengan memiliki banyak ide itu disebut memahami. Tapi Bapak Ibu juga harus tahu kapan anak itu tahu, mengerti dan memahami. Contohnya begini, ada orang sebenarnya orang yang jujur biasanya akan mengatakan begini. Orang yang jujur akan mengatakan saya tahu tetapi saya belum paham. Karena ada Bapak Ibu seperti itu orang yang seperti itu Bapak Ibu jadikan teman karena dia jujur. Tapi ada orang yang begini, saya paham tapi sebenarnya saya belum tahu. Apa artinya? Dia tidak jujur bahwa dia tidak tahu. Jauhi. Begitu. Jadi beda antara mengetahui, mengerti, kemudian memahami. Oke, dan kemudian yang mengingat kembali, memiliki banyak ide itu di deep learning versi Indonesia itu disebut memahami. Kemudian naik ke atasnya lagi, peserta didik menunjukkan pemahaman tentang proses fotosintesis dan keterkaitannya dengan ekosistem dalam rantai makanan misalnya, itu sudah disebut mengaplikasi. Cuman saya ini yang tidak setuju Bapak Ibu di taksonomi Bloom itu kok diterjemahkan mencipta ya, kan menjadi ambigu sehingga kadang-kadang guru itu mencipta harus menghasilkan produk. Efeknya kemarin ke P5, anak-anak harus menghasilkan produk. Padahal tidak harus. Konsep itu adalah produk sebenarnya. Konsep yang anak miliki terhadap materi yang Bapak Ibu sampaikan itulah produk. Mungkin terjemahannya maksudnya adalah mencipta konsep. Begitu Bapak Ibu. Tapi kalau diterjemahkan menjadi membentuk konsep ini akan disip sebenarnya secara. Jadi membentuk konsep. Kemudian yang terakhir itu merefleksi. Merefleksi adalah memperluas dan menerapkan idenya. Jadi peserta didik dapat memahami penerapan fotosintesis dalam konteks yang lebih luas, serta mengaitkan dengan fenomena lain. Misalkan ada peserta didik yang bertanya, kalau tidak ada tumbuhan apa yang akan terjadi?
Misal Bapak Ibu, kan iya kalau tidak ada tumbuhan, karena tumbuhan itu menghasil oksigen. Kalau tidak ada oksigen kan mati semua. Misal Bapak Ibu. Oke lanjut, ini yang di kementerian yang dijelaskan oleh Pak Menteri kemarin itu Bapak Ibu. Yang paling tengah itu kan judulnya pembelajaran mendalam. Ya Bapak Ibu. Kemudian yang putih itu adalah dimensi profil lulusannya. Sama tidak dengan yang kurikulum merdeka? 6 sama, 2 berbeda. Ya, 6 sama, 2 berbeda. Kalau dulu kan di kurikulum merdeka itu tidak ada komunikasi, tidak ada kesehatan, tapi isinya gotong royong. Di sini gotong royong dipecah menjadi kolaborasi dan komunikasi. Oke. Kemudian profil itu profil lulusannya, saya nggak bisa menjelaskan itu. Kemudian yang warna biru apa? Langit ya Bapak Ibu. Yang di kanan tengah itu ada 3 kan? Ada berkesadaran, meaningful, kemudian ada MMJ itu Bapak Ibu. Kemudian ada bermakna, dan yang ketiga menggembirakan, atau Pak Menteri menyebutnya joyful. Jadi prinsip pembelajarannya ada 3. Kalau yang di Turning versi Indonesia itu prinsip pembelajarannya ada 3. Berkesadaran, jadi mindfulness dulu. Mindfulness anak-anak itu bagaimana, kan tadi persepsi menjadi kunci kata saya. Jadi bagaimana anak itu sadar bahwa dia mau belajar ke sekolah. Misal saya tadi di awal menjelaskan apa tujuan Bapak Ibu ada di sini. Ini kalau diubah ke bahasa di kelasnya Bapak Ibu, apa tujuan kamu ada di kelas ini? Bisa kan Bapak Ibu? Anak-anak nanti bisa, oh saya mau belajar, kan sadar bahwa dia mau belajar. Itu tadi saya singgung, jadi berkesadaran. Kemudian bermakna. Iya, pas sadar dulu, tak sadar kan orang mabuk itu yang mengambil Islam, tak boleh apa aja. Walau taqrabus salah wa antum sukara. Iya kan Pak? Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu mabuk, tidak sadar. Boleh pun tak sadar, itu akan kita sadar loh. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian bermakna. Pembelajaran yang disampaikan atau diberikan bersama Bapak Ibu, anak-anak ternyata dikaitkan dengan lingkungan mereka. Misalkan ini mau membahas tentang magnet, Bapak Ibu. Mau membahas tentang magnet. Kalau Bapak Ibu hanya menjelaskan magnet adalah titik-titik. Magnet ada magnet utara, ada magnet selatan. Di Google juga banyak yang seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu bawa magnet, ini loh magnet. Coba kamu dekatkan logam ke sini. Coba dekatkan yang non logam, dekatkan kain, kancing dan sebagainya. Bisa melekat enggak? Kemudian barulah anak-anak ketika tertarik sudah ke Bapak Ibu. Magnet ini gunanya untuk apa? Oh ternyata di kipas ada magnet. Kenapa kok ada magnetnya? Kan meluas. Sehingga nanti dengan IPA itu menjadi multidisiplin, berkaitan dengan semuanya, dengan olahraga juga bisa berkaitan. Seperti itu Bapak. Kemudian yang ketiga adalah menggembirakan, joyful, bukan menggembirakan yang joget-joget itu. Ini sampai tidak. Kalau dulu kan kita terkenal karena di syutingnya joget-joget, yang seriusnya enggak. Ya dulu. Saya sebenarnya harus menggembirakan. Anak-anak kalau sudah tahu kaitannya, saya dulu belajar tentang osmosis. Osmosis Bapak. Bagaimana cairan itu masuk ke dalam tubuh manusia. Ya. Jadi gini, kulit kita ini kan juga osmosis ya. Ya Bapak Ibu, seperti penyalin kan ini ya kulit kita ya. Ada pori-porinya, ada lubangnya kan. Ya.
Ketika saya dulu dijelaskan tentang osmosis, osmosis adalah proses mengalirnya zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Katon dulu. Katon dulu Bapak Ibu. Apa maksudnya? Melewati membran di budina. Saya kayaknya itu melewati membran. Ya, apa lagi? Lempo Bapak Ibu Nabi Nabi. Nah, tapi ketika dikaitkan begini, ada misalkan muridnya, kamu pakai bedak apa? Iya, kamu berpikir nggak kira-kira kalau skincare yang kamu pakai itu akan masuk ke aliran darah? Ya Bapak, kita pikirkan, lah itu namanya proses osmosis. Seperti apa prosesnya nanti Pak Marduki jelaskan. Ayo dengarkan baik-baik. Jadi kita kaitkan dengan yang nyata. Info saja, makanya perempuan itu banyak yang kena kanker. Kenapa Bapak ini? Karena skincare itu menyetop, seharusnya kan ada UV. UV kalau di jam 8 sampai jam 10 itu UV yang asik loh Bapak Ibu. Ya, sinar matahari itu ketika pagi sampai jam 10 sehat. Kenapa? Dia mengaktifkan melanosit kita. Melanosit itu apa ya? Zat kulit yang dia pokoknya melindungi kulit intinya. Melanosit itu. Jadi dia menghitam ketika kena sinar matahari dalam rangka melindungi, dia mempertebal diri. Melanosit kalau aktif dia juga akan ke DNA. Tahu nggak kanker itu kenapa? Kanker itu kan sel yang membelah tak terkendali. Di Bapak Ibu, sel tubuh kita membelah tak terkendali. Harusnya kan ada jadwalnya. Membelahnya kamu 1 minggu sekali. Ini setiap hari. Kenapa? Karena DNA-nya rusak. Perintahnya kalau di komputer itu ada coding ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kan Pak Menteri juga nyinggung, Gibran juga nyinggung anak SD kalau bisa diajarin coding. Iya. Jadi robot yang atau game yang ditampilkan di HP itu tergantung codingnya. Mau ketika panah dipencet ke kanan dia akan ke kanan. Panah yang ke bawah dia akan bergerak juga ke bawah. Itu tergantung codingnya. DNA itu sama dengan coding itu. Jadi makanya saya itu, jadi Allah itu gampang untuk masakin, untuk menyembuhkan atau bikin kita sakit itu gampang. Codingnya yang diubah, kodenya yang diubah, DNA-nya yang diubah sedikit aja, itu kita akan sakit. Oke, itu hanya sponsor Bapak Ibu. Kemudian yang kuning, ya kembali ke yang kuning. Yang kuning itu ada di situ pengalaman belajar. Pengalaman belajarnya memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Memahami, kemudian mengaplikasi. Kalau orang biologi mengaplikasi itu teori, dia baca teorinya, dia tahu materinya, tapi kemudian dia langsung menerapkan teori itu. Ibarat orang menguji teorinya. Benar nggak teori ini? Dia terapkan. Kalau saya dulu SMA-nya, waktu SMA Bapak Ibu sering ketika osmosis dijelaskan bahwa usus kita ini kan katanya menyerap makanan, menyerap cairan itu menggunakan pakai metode osmosis. Saya ambil ususnya ayam, saya isi apakah sobo Bapak Ibu, pewarna makanan ya. Saya isi pewarna makanan. Nanti kalau airnya keruh, benar osmosis itu terjadi di usus. Sampai segitunya, saya dulu semangat belajar ketika SMA. Jadi diaplikasikan, kemudian direfleksi. Refleksi ini bertanya kembali, mengapa kok bisa terjadi? Sehingga anak-anak itu memang nanti meluas pemahamannya. Kemudian yang terakhir, lingkaran yang terakhir yang berwarna biru dongker itu Bapak Ibu. Di situ ada praktek pedagogisnya, maksudnya Bapak Ibu ngajar. Kemudian lingkungan belajarnya seperti apa, mau diubah seperti apa. Kemudian pemanfaatan digital, meskipun katanya orang Norwegia sekarang juga, orang luar negeri juga tidak pakai digitalan. Iya, karena mereka sudah menguasai digital, bosan juga. Kita belum, makanya ditulis pemanfaatan digital. Kemudian
kemudian kemitraan pembelajaran itu bisa dengan orang tua dengan siapa saja, Bapak Ibu. Oke, lanjut lagi. Ini nggak bisa sama tadi Bapak Ibu sudah selesai. Kemudian, kita lanjutkan. Sebenarnya kementerian itu dapat dari mana kerangka berpikir deep learning ini sebenarnya adalah Michael Fulan dan kawan-kawan juga orang itu 2014 dia menerapkan itu. Ada leveraging digital, ada learning instrument sama sebenarnya Bapak Ibu. Kemudian ini ini yang dengan profil pelajar Pancasila bedanya apa? Sebenarnya tidak ada bedanya tadi saya mengatakan sudah tidak ada bedanya, hanya kata gotong royong diganti kolaborasi dan kesehatan dan komunikasi. Kolaborasi komunikasi itu kan sebenarnya sudah gotong royong. Kalau gotong royong pasti ada kolaborasi, pasti ada komunikasi. Itu aja Bapak Ibu bedanya. Oke. Kalau Bapak Ibu pernah nonton filmnya apa itu? Ada anak Afrika Bapak Ibu, William. Ada anak Afrika itu yang menerapkan deep learning, maksudnya dia belajar tentang listrik di sekolahnya, kemudian dia membuat kincir angin di kampungnya karena di kampungnya itu sulit air, sulit listrik. Dia dibawa ke olehnya aja di sekolah itu ada gunanya di masyarakat seperti itu kira-kira. Baik Pak, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang mau didiskusikan, apa Pak Daya dulu? Iya. Geng Sapora dan Campuran, kalau ajuan jauh di kau lebih. Geng Sapora dan Campuran dan kau lega saekor pakon ketua KKG untuk mancing dengan panjenengan saja benih geng menggurui betul kau lega hanya share tentang apa itu deep learning. Beremah caranya deep learning kasa etrabogi ning kelas. Ki buru Pak Marsuki kasa apun ajun bogi punya panjang lebar tentang deep learning. Betul kau beri tugas secara ketua KKG kasa untuk men-share, membagikan otak menjadi inspirasi bagi teman-teman guru. Sera one maradu. Gimana bisa maradu? Engke mungkin panjenengan andi inspirasi lain ya boleh bisa berbagi detik sesi refleksi mana bibarat tuh engkelem kalah ngambil ini mak lemes sekolah lalu kan sudah disiapkan konsumsi sama panitia kan artinya mohon beda konsumsi berupa tanda kutip nase berarti beda senengah, beda alamat sampai beda tuhur seperti itu. Baik, dan kaulah ala profesor deep learning agar kelas lebih bermakna dan menggembirakan. Cuman paling kadang-kadang ditekankan musuh guru masa kalimat terakhir menggembirakan. Seperti kalau joget-joget senang makanya lah seperti lah joget nyanyi apa boy menggembirakan seperti itu. Sedangkan bermaknanya itu tidak ada highlight atau fokus atau goalnya di kelas seperti itu. Baik, terkaulah anti kancet ini kancet ini kan dekat sama terkaulah ki guru bendi nyaman dari Pak Boris sadera pun panjenengan ampun mulati kasak segenteng sesoko seladuga se kabeh tuwa efikatif to Bu Rizki seladir ngadona kone kolena pokok ledina kolena si apa mentah bajone macam-macam pun dan kalau ada kacau dua ton saya pertama Pak Boris,
Pak Boris kasa kelas mak kayak tayang kuwi Pak. Dia apa namanya pilih sama olah ada sangat kualitas mak. Bahkan kualitas mak sampai apa? Karena betul-betul udah kasa kualitas mak. Kasa. Mana sama olah ada lepas Pak. Kasa. Lepas. Berarti olah dia kacang yang ekor Pak Boris sekarang Bu Rizky. Nah, Pak Boris sama Bu Rizky kasa ada bojo nggak Pak? Bojo. Karena dan kau dia laku nyantor loh Pak Boris sama Bu Rizky kasa nyantor kamu tentang pembelajaran kasa. Setelah dan kau simpulkan, sama orang Pak Boris sama Bu Rizky ini kan karangan lah, karangan lah. Kelingai anak ini dan kau izin ya sekolah Pak. Bu Rizky semua orangnya kau udah mencatut namanya sampean. Ternyata salah Pak, benih Z benih apa? Benih Z Pak S kan? Berarti benih undian, berarti ini segi Z ya dan. Nah, Pak Boris nikah dulu ini nama sak buku Pak. Pak Boris nikah nilai. Jadi mau ngajar waktu presisi musuh buku masa Adila Sakti melalui buku, kemudian setelah itu memberikan penjelasan, lalu diakhiri dengan mengerjakan soal-soal YLKS. Semua sudah tertata dengan baik persis seperti yang dia yakini sebagai cara belajar yang benar. Pak Boris, ukuran keberhasilan seorang siswa sederhana saja, yaitu nilai ujian. Pokoknya Pak Boris mau anak uji, buku, Pak Ado musuh buku. Mau ulangan, kau tulis salah tos, Pak Kana. Misalnya kau tambah situ ya, kau dua, tak oleh telur. Motor, Arya, kau turun dari pampak, mau beli pampak, beli motor. Dan tak berhasil. Kau tulis kan? Sekarang aja Pak Boris. Betul boleh. Guru SDN Jerman Sapolo Bu Rizky ya, Bu Rizky, benih Bu Rizky ya, Bu Rizky cara belajarnya beda ya. Bu Rizky itu dimulai dari diskusi, berdiskusi, kemudian Bu Rizky menyadari bahwa murid-muridnya itu lebih antusias belajar jika langsung praktik daripada hanya mendengarkan penjelasan teori. Anak dilibatkan. Monse Bu Rizky, ayuna Satya, bukan nangale apa, kosong apa Satya, sama Pak kosong takate, yuk namanya takate, masuk ke pembelajaran. Satya kosong apa nak? Ebal Pak Bu, ebal Bu, ayo. Satya ajar gaya, belum menyarankan nanti sehingga Pak Kadesa, mundur Pak Kadesa jauh berarti gaya kan, Pak Bob, kerap. Itu gaya itu bisa merubah arah benda. Ayo tampil ibu coba aja tadi biasanya arahnya kabel kita tuh oleh musuh Bu Rizky arahnya ke timur. Jadi Bu Rizky cara ngajar rasa langsung praktik, langsung kontekstual, langsung pengalaman, langsung bermakna pada kehidupan anak-anak. Oh, berarti muntero nang tuh nyaman, berarti untuk KOKA yang untuk abang mas polanya ajar gaya. Musuh Bu Rizky. Musuh apa deh saya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada benda. Enak, kita sama orang apa deh? Itu sama mana ya? Ulangan oleh Saratos. Pintar lah, ekor pengakuan yang dia yakini bagus. Saya Bu Rizky benih-benih yang lagi kan mau anak-anak. Pertanyaan nak, saya masih tepat cara mengajar. Sama kamu gimana? Pak Omare. Bapak, akan keluar. Pertanyaan nak, saya
mana ada tempat kan. Saya dalam tanda kutip deep learning. Saya apa itu bagi musuh Pak Masuki gitu. Saya nomor 2. Apa Bu? Simulis ini, mau isi lah. Dua lah. Siapa dia sebelum mendukung? Siapa saya alumni Pak Berbes? Pak Menteri. Oh, iya. Oh, di saking sejarah kata seperjuangan kata. Satu DNA, satu darah, seperti itu. Nah, apa yang membedakan dua guru tersebut? Pertama, Pak Berbes kasa ekota surface learning. Bu Rizky ngajar itu deep learning. Pak Berbes menggunakan surface learning, Monsieur Bu Rizky menggunakan deep learning. Kenapa saya salah kok? Surface ini kenapa Pak? Surface kesak di permukaan ya. Deep kesak dulu. Iya, saking aku boy, saking ajar, saking. Hah? Atas bela. Mau gelung mah, nah, apa boleh tidak ada macam mah. Kalau saya yang mana? Ya Allah, saya tolak kalau. Kaget Pak. Nah, surface learning itu adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa itu menghafal informasi. Berinput saya masuk otak yang mal 2 kali 2 4 0 kali 2 6 4 kali 2 belu 5 kali 2 10 6 kali 2 hitung anak-anak 17 hitung kali 2 14 itu surface. Ya, apa yang jadi input dari panca indera, mata, hidung, telinga, pengecap, kulit itu merupakan input yang bisa masuk informasi ke dalam tubuh kita. Kasa itu surface learning. Nah, kasa surface learning di permukaan tanpa menghubungkannya dengan pemahaman yang lebih dalam atau menerapkannya dalam konteks lain. Ini kita bisa baca di orang ada dunia orang antara. Kalau dari karakteristik contoh kapan surface learning diperlukan. Surface learning kasa jadi masalah Bapak Ibu. Surface learning itu tetap penting. Kasa tetap penting sebagai langkah awal dalam pembelajaran, terutama siswa memperoleh informasi baru. Tetap penting. Benih pada ujung panjenengan kata, ayo saja deep learning, belum macam ayo warna-warna bukan seperti itu. Artinya surface learning itu tetap diberikan kepada murid, ya. Nanti dari surface informasi yang diterima oleh murid itu diinovasikan. Contoh, 2 tambah 2 4 ya nak. Kayak apa lagi anak-anak? Masuk lah, 2 tambah 2 4. Nah anak, ada bisa menginovasikan 2 tambah 2 bisa apa jadi lema. Ada yang kaji orang pintu ya. Ternyata paksa bisa itu dilema. Cara luar. Contoh, mobil nak roda 4. Mikir nak anak, belum Pak mun beni Pak tajak roda Pak bisa ngebur mobil terbang. Nah itu merupakan sebuah deep learning seperti itu. Masih ada di nikah, eskonah, workshop nikah hasil dari refleksi dari KKG. Telepon KKG kasak tak paham sama deep learning. Oke, KKG memfasilitasi. Deep learning ini kan adalah sebuah program pemerintah yang memang tanda kutip kasak kalakona panjenengan. Anikah jok sange ke anu jok sange ke dokter janganlah nyuntik pasien,
cara mengoperasi pasien. Jadi mana di workshop nikah, deep learning nikah, panjenengan rasa tak paham ombu ning deep learning, kadipona panjenengan rasa nantinya bisa memberikan pembelajaran kepada murid-murid secara mendalam. Jadi tak angkong ngereng atau boleh ngajuh di karena solusinya sakone asa ngereng di karena nikah berkait karena moso nampak seperti ibu dia boleh. Nah nikah pun berbagi sama Pak Masuki, kemudian dimensi, kan? Nikah pada dimensi, kan? Dimensinya pada beriman, keluargaan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi yang berbagi dan Pak Masuki. Kemudian untuk nikah, apakah setiap couple harus mengacu pada ke-8 dimensi? Tidak. Pak Jokowi sudah selesai kurikulum merdeka. Contoh misalnya di IPAS, fokus pada pendalaman kritis, kreativitas dan kolaborasi. Misalnya bahasa Indonesia mengembangkan komunikasi, kemandirian dan kreativitas. Matematika menekankan pendalaman kritis, kemandirian dan kolaborasi. Next aja, langsung saja. Nah ini tadi prinsip deep learning bukan sekedar pembelajaran joget-joget tanpa makna. Dan kalau yang tolong untuk bahan ini untuk nikah mulai abang dengan berpaham sama deep learning, berdevelopan, berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Berkesadaran, kalau nikah abang tinggi nadanya, berkesadaran nikah nak anak murid sadar tentang apa yang akan diajari. Kasar. Anak pernah sadar polanya mulai butuh. Contoh. Anak pernah bertelan. Nah karena polanya tak mandi. Lo kok ajar jangan mandi. Arya berkesadaran. Jadi gunakan atas kodu manis, guru ngajar tak oding ke fungsi, tak oding kehidupan sehari-hari itu tidak berkesadaran. Nah beli artinya bila tolong ke masyarakat sampai pada masyarakat muncak aneka 2 bulan buat mereka sekolah lama kita tahu nale lama kita tahu apa alfabet kado misalnya. Padahal itu seni rupa, melipat, menggunting dan lain sebagainya. 2 bulan sekolah buat mereka nale teror, mak tak tahu. Padahal itu ada di pembelajaran pramuka misalnya, tali temali. 2 bulan, pas aku ngomong kelak ngomong dia baru tak tahu. Jok sampai masyarakat andi omongan seperti itu. Anak bawa nanti SD ya jadi si abstrak tak ngerti karena apa manfaatnya dulu di kasar. Nikah deep learning itu yang namanya berkesadaran. Jadi ketika bapak ibu ngabes EP langsung kaitkan musuh kehidupan sehari-hari anak. Nikah keras nih kalau begini keras anon tapi nadanya berteknik mulai input langsung masuk. Ketika bapak ibu tak buku matematika penjumlahan musuh pengurangan operasi hitung apa yang akan dipraktekkan kepada anak-anak ketika dalam kehidupan sehari-hari. Oh anak-anak meleh tak posang. Telo ibu sangon ada 5.000. Terus jodoh telo ibu soson belum pak. 2.000 bisa ika beli apa? Mon istirahat kedua 2.000 bisa ika beli nasi. Saya ibu bener-bener pak kali nasi berarti sudah pembagian.
Itu namanya number of sense. Neng IPAS CP fase B. Jadi menggunakan pun kita bisa rangira. Istirahat pertama itu hanya di menggunakan sama negara berapa dong? Ada 4 berarti number of sense pada CP fase B udah direvisi lagi, direvisi lagi. Itu maksudnya. Makanya ketika besar tidak akan ada orang yang ketagihan pinjol. Tidak ada orang yang tidak autang kabelok ke timur karena gaya hidup. Itu makna dari pendidikan. Bisa mengontrol diri atau regulasi diri. Tahu mana kebutuhan, tahu mana keinginan. Seperti itu. Jadi bermakna kasar. Napa saya katakan elakoni atau agoboy prototype kasar agoboy dalam kehidupan sehari-hari. Nanti saya akan tunjukkan. Hari ini di SDN Ketawangkalai 3 sedang melakukan pembelajaran bermakna menanam pohon. Seperti itu. Dan menggembirakan, tentunya murid-murid itu gembira karena apa? Berawal dari kesadaran, senang. Benih merah pun ajar, toju, tanya aki sore kuana, ajar apa kau tak tahu. Nah kadang aku gerder bobo. Maki ngajari apa kan? Tak gunanya pas aku maki tak nunduk ya dari kuana. Berarti tak bersadaran, tak bermakna. Tolong tolong doa panjenengan sadeja ning khusus ning guru-guru bening pamajuwa ki nak bening. Kasar. Artinya kudu bermakna. Kasar. Contoh. Dan kau lihat hari ini nih samparan bulan kau loh sedang melakukan proyek penanaman pohon, tapi ini sudah bermaknanya. Berkesadarannya itu dimulai dari dimulai dari ini berkesadarannya. Nah anak ini buka bungkaan, nah anak tahu kak bungkaan jadi apa saya gibel, kak bungkaan apa saya gibel. Nah anak dia tahu dari kak bungkaan bentuk daunnya, bentuk batangnya, keras atau lunak, panjangnya, sampai pada media tanamnya itu tahu. Dan manfaat dari tanaman ini anak tahu. Bodoh sini berkunyi, bodoh sini berjoy, bodoh sini macam-macam lah. Seperti itu. Kalau anak sudah tahu ada fungsi dari ria, baru anak itu ini bermaknanya naman dalam kehidupan. Ini hari ini. Seperti itu. Dan memang di sekolah saya, ini ada Pak Bardis, di SDN Ketawangkalai 3, itu model pembelajarannya terpimpin. Saya komandokan, Assalamualaikum, 15 menit absensi, 30 menit kegiatan inti, aerostek kalau barang-barang. 5 menit kegiatan penutup, tolong Bapak Ibu kegiatan penutup 5 menit.
setelah kegiatan penutup kumpul lagi ke panggung. Seperti itu kegiatan setiap hari. Ini maksudnya anak kasak ketika mendapatkan ilmu kasak ngerteh apa ilmu se ebogi musuh kehidupan yang relate misalnya bahasa gaulnya kasak relate sama kehidupan sehari-hari sehingga anak-anak nantinya bisa lebih bermakna. Kalau sudah berkesadaran relate sama kehidupan sehari-hari dan juga bermaknanya seperti ini, maka untuk menggembirakan itu lebih gampang. Seperti itu. Makanya Kak Dito dan kaulah beliau contoh ini. Jika ada contoh dan kaulah benar-benar dimin segi jadi guru. Ini pengalaman tolong. Dimin kaulah ada kelas 4. Ini ada IPAS fase B, CB-nya memahami bentuk dan fungsi panca indera serta cara melamatnya. Dan kaulah langsung mikir, apa kira-kira yang mau relate dalam kehidupan sehari-hari anak. Saya pertama, betul kaulah langsung buat proyek membuat bahan untuk melindungi panca indera. Langsung, ayo, apa? Beli bahan itu apa boy? Nah karena musuh betul kaulah kasak beri surface learning dulu. Panca indera ini, darah ini, terus alat apa? Organ-organ yang ada di mata itu apa? Ada retina, ya curi dulu. Ini dulu. Guru mengajari siswa mendiskusikan mengapa materi ini penting dan bagaimana mereka bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kasar. Beri contoh kasus berdenjak misalnya coba menangani oleh orang sedang berdenjak saya tak pegah berdenjak kuping saya corok berdenjak misalnya gigi saya ngomol belum menjadi cara dong seperti itu. Nah, ini dalam tahap memahami. Kemudian bermaknanya ini mengaplikasikan siswa diberi kesempatan untuk membuat karya atau produk cara merawat panca indera. Berdenak anak seagoboy kaos tangan untuk melindungi indera kulit. Berdesi agoboy skincare alami dari buku apa tak tahu yang menulis. Kayak itu udah sering terbaru belum telan. Ada belum telan kok. Berarti itu dievaluasi seperti itu. Berdesi agoboy dari bentuk temu nak kana. Berdesi agoboy mata kantong mata dari temon sabuk indinana. Sebab artinya pengajaran panca indera sekolah ning sekolah atas sabulakna. Dan alhamdulillah wali murid terkaulah tak masuki ini. Mereka wali murid terkaulah kata. Tapi beri mon untuk hidup nak kana Pak aku beri masker. Misalnya beri masker rasa masker dari kain macam-macam. Kemudian direfleksikan. Kasar. Direfleksikan yaitu upload ke YouTube, upload ke media sosial. Ada dua refleksi, yaitu memberikan umpan balik yang konstruktif dari guru dan murid lainnya untuk saling mendukung dan memperbaiki kualitas karya-karya baik di dunia maya atau nyata. Direfleksi musuh komen anak-anak. Seperti itu. Diinovasikan lagi, itu dijual, itu produk marketingnya. Seperti itu. Kalau misalnya proyeknya itu sudah bagus, itulah saya kocak deep learning. Dia paham betul sama apa yang ada di pelajaran itu. Benih hanya teori, tak ngerti apa. Nah, anak bila tanya lagi, belajar apa cok? Nah, oke.
Kalau coba pas nakana, semula itu dari proses tok sampai pokok 12 lupa ya. Makanya jangan tahu lah. Nih tahu lah, kata kalau kita ke Pak Bahris, nakana kau sampai tadi ke sekolah mulai, kau bermakna. Kau tahu lah. Tapi nih kebijakan tahu lah ya. Sebentar nakana, kau tok mulai sepuluh setengah 11 rasahlah sudah bermakna mulai PR di mana taman kumpul serang kumpul seperti itu, tapi ini di sekolah saya karena kondisinya beda. Mulai setengah 12 punya semuni, nah seperti itu. Nah, berdoa tanya kapan jenengan, bagaimana kalau KPI ini? Misal panjenengan kasak muka KP melakukan operasi penjumlahan pengurangan perkalian dan pembagian bilangan kata 1.000 sampai 50.000, apa yang terlintas di benak Bapak Ibu terkait pembelajaran yang bermaknanya kehidupan sehari-hari aja? Apa? Jual beli. Jadi anak-anak beli konsep jual beli. Nyosok ambil kurangan dari 1.000 sampai 1.000. Tapi asesmen awal dulu tanyaan di sama anak-anak kita dapat 1.000 itu turunin berita. Mau anak-anak rata-rata 1.000 berarti melakukan operasi penjualan 1.000 sampai 1.000. Seperti itu. Paham di? Paham di? Jadi misalnya BDP nikah ada di dulu konsep pecahan, konsep operasi itu mulai dari ratusan, ribuan, puluhan, satuan, ada di dulu konsep ini. Baru setelah itu langsung kita go kehidupan sehari-hari seperti itu. Oleh berkesadaran di bermaknanya ibu kata anak-anak ke kantin misalnya tulis pengeluarannya, tulis misalnya ada apa, tanamkan number of sales nyik sesuai kebutuhan bukan keinginan, itu adalah karakter nanti ya. Artinya ketika berbicara samuna saya mendengar kolbulus mun samuna lewat ibu coba ada yang istirahat pertama belum bicara anak-anak punya number of sales ya, nilai kasa serahkan istirahat kedua beli makan eka jojon kapi eka jojon abang-abang lah saya punya Bang 1.000. Bang 1.000 apa boleh kata saya butuh boleh tak butuh tak ingin apa keinginan beli kebutuhan. Kalau mereka beli nasi, mereka beli makanan misalnya mau abang lapar itu lebih bermanfaat. Itu namanya number of sales. Terapkan makanan itu sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan. Barulah itu yang namanya mendalam. Mulai berkitabel anak-anak sangunan apa berkejojonan ada orang yang direna takut di dalam kehidupan sehari-hari resa are namun oleh sang dari oleh muana benih perak pengajaran nih sekolahan bagus. Itu nanti bisa planningnya itu bisa nanti. Ketika dewasa tidak akan tergoda sama pinjol, tidak akan tergoda dengan Shopee Pay Later. Coba lah Shopee Pay Later, cicilan udah apa cara yang bayar beli sekarang bayar nanti ada bunga nih. Oh, terus. Apa mulanya tak tahu kan sense of number sales. Itu pentingnya pendidikan. Jadi pendidikan bukan hanya surface learning seperti oleh Salatos, seperti oleh
di peringkat situ seperti kenikung bukan itu. Ketika kelak dewasa berguna nggak, bermakna nggak, sama minimal sama diri sendiri. Maka tak heran pinjol paling besar sekolah lagi menurut data 30. Ki mungkin di kaulah merasa bukan di guru. Ini di kaulah kita merasa juga rasa. Contohnya berberak kok. Guru naik 2 juta tuh, lek kalau begini. Naik 2 juta, nambah konsen lah, operasi itu lah, jalan lah bermakna lah, bersadaran, jadi tak bermakna. Ya, sudah mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari sudah. Duh, 2 juta. Engkau ngajarin lampunan, engkau ngajarin laibina, bener jenaban kau tak minta kabar. Si bensin kau tak minta kabar. Iya kak. Kelak berkesadaran, tak bermakna. Demam, mau. Akhirat tak menggembirakan. Ada, jadi 3 prinsip kelak kan berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Lebih kan? Kelak dan berkesadaran, macam lah. Ketika kau menano, tak usah minta kabar nasib dan laku, kau bayar nasib lah. Rokok sindasan surya aku ada kan ler tambah lampir berkesadaran anak kau lah. Ternyata kena prank ada tak bermakna, tak bisa diterapkan. Ketika tak bermakna, tak menggembirakan, tak ada letak itu. Itulah pendetan deep learning seperti itu.